Buku Audio Sejarah, kelas 11 tahun 2021. Bab 1, Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Subbab A, Keterkaitan antara sejarah, antara situasi regional dan global. Bagian ketiga atau materi terakhir pada subbab A, kalian akan menyimak pembahasan materi mengenai jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Tetap fokus dalam menyimak materi. Kalian akan mendengarkan peristiwa sejarah terkait rempah-rempah yang sangat luar biasa. Selamat menyimak! Tahukah kalian? Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Prameswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Bandar Malaka menjadi lebih ramai lagi setelah Prameswara masuk Islam, sehingga banyak pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Laporan para pedagang Asia mengenai kekayaan dan kebesaran tentang Malaka terdengar oleh orang Portugis yang telah memiliki pangkalan di Hormuz dan Socotra di Teluk Persia, serta Goa di pantai barat India. Hal tersebut mendorong Raja Portugal mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk menemukan kota tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya, Sequeira disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah yang berkuasa pada tahun 1488 hingga 1528. Namun, sikap Sultan berubah setelah para pedagang Muslim yang ada di bandar itu meyakinkannya bahwa orang Portugis sangat berbahaya. Sultan kemudian berbalik menyerang 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh. Namun, keempat kapal itu berhasil lolos dan kembali berlayar ke India. Akibat dari peristiwa ini, akhirnya Portugis tidak lagi memiliki opsi pilihan lain selain perang. Albuquerque melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1511 dengan membawa 17 hingga 18 kapal berkekuatan 1.200 orang pasukan tentara. Perang antara Portugis dan Malaka berlangsung sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Di saat yang bersamaan, Sultan Malaka sedang memiliki masalah internal dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Ahmad. Konflik internal ini kemudian melemahkan pertahanan dari Malaka. Pada akhirnya, Malaka berhasil ditaklukkan, dan Albuquerque membangun pertahanan dari potensi serangan balasan dari orang-orang Malaka yang melarikan diri ke Aceh. Wah, ternyata kejatuhan Malaka terjadi karena berbagai sebab ya. Lalu, setelah dikuasai, apakah Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempahnya kah? Mari kita lanjutkan pembahasannya dalam materi berikut ini. Portugis menghadapi berbagai masalah yang mengganggu dan menghambat mereka. Mulai dari masalah tidak dapat mandiri di dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti masalah yang sama yang dihadapi Melayu sebelum mereka. Masalah dana dan sumber daya manusia, banyaknya gubernur-gubernur mereka di Malaka yang berdagang secara pribadi di pelabuhan Malaya dan Johor, dan ditemukannya banyak praktik korupsi, menyebabkan Portugis kesulitan untuk maju dan berkembang. Selain itu, banyak para pedagang bangsa Asia yang berhasil mengalihkan sebagian besar perdagangannya ke pelabuhan-pelabuhan lain, yang dirasa lebih aman dari pengaruh monopoli Portugis, sehingga dengannya Portugis kesulitan menguasai perdagangan yang ada di Asia. Keberhasilan bangsa Portugis menguasai Malaka dan menemukan daerah sumber rempah-rempah kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Ekspedisi pertama Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake singgah di Ternate, Sulawesi, dan Jawa di akhir tahun 1579. Ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten tahun 1596. Misi awal kedatangan Belanda ketika itu adalah melakukan perdagangan dan mencari daerah sumber rempah-rempah. Sebelum VOC terbentuk, beberapa perusahaan dagang Belanda mengirim ekspedisi sendiri untuk melakukan perdagangan. Namun karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi,
Heron 17 atau Dewan 17, sebutan untuk direktur VOC yang berjumlah 17, bersatu membentuk VOC pada 1600. Posisi VOC semakin kuat karena pemerintah Belanda mengeluarkan hak oktroy. Isi dari hak istimewa tersebut terkait tata cara company atau militer dan kolonialisasi, kedudukan para direktur atau pemimpin masing-masing daerah, partisipan dagang atau mata uang, dan cara pengumpulan modal atau pajak. Teman-teman, meskipun Portugis telah menguasai Malaka, ternyata mereka tetap tidak dapat menguasai perdagangan Asia yang berpusat di sana. Bagaimana bisa ya? Jawabannya ada di dalam bagian Viva Historia berikut ini. Simak dengan baik dan tetap fokus ya. Viva Historia, serangan balik kepada Portugis. Pada waktu itu, terdapat upaya untuk meruntuhkan 2 abad hegemoni Portugis di Malaka. Hal ini dilakukan oleh beberapa kerajaan di Nusantara. Tercatat beberapa serangan diberikan oleh Demak 1512, 1513, dan 1535. Johor 1518 dan 1585. Aceh 1537, 1547, 1568, 1572, 1575, 1583, 1615, 1629, dan 1639. Jepara 1551 dan 1574. Dan gabungan pasukan Johor dan Belanda 1606 dan 1640 atau 1641. Portugis melihat Aceh sebagai rival yang paling berbahaya. Agresivitas Aceh semakin terlihat ketika mereka menancapkan hegemoni atas negara-negara Melayu. Aceh selalu memimpikan penguasaan atas Malaka untuk mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka. Salah satu tokoh perempuan Aceh yang melakukan serangan kepada Portugis adalah Laksamana Keumalahayati. Laksamana Keumalahayati diakui sejarawan internasional sebagai Laksamana Laut perempuan pertama di dunia. Ia memimpin 2.000 sampai 3.000 lebih armada Inong Bale atau wanita janda. Dalam tugasnya, ia berhasil membunuh Cornelis de Houtman pada tahun 1599. Ia juga seorang diplomat, komandan protokol Istana Darud Dunia, kepala Badan Rahasia Kerajaan Aceh, serta mendapatkan julukan sebagai Guardian of the Aceh Kingdom atau pelindung kerajaan Aceh. Bagaimana teman-teman? Meskipun Malaka telah jatuh ke tangan Portugis, tetapi bangsa kita telah melakukan perjuangan yang sangat luar biasa, bukan? Terlebih pada saat itu, seorang laksamana wanita pertama di dunia ternyata berasal dari Indonesia, yaitu Laksamana Keumalahayati. Ternyata banyak sekali peristiwa sejarah yang sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat kita jadikan cerminan dalam terus berkarya bagi Indonesia. Selanjutnya, kalian akan masuk ke pembahasan materi bagian pertama pada subbab B tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Tentunya masih banyak sekali peristiwa sejarah pada bab tersebut yang juga tidak kalah menarik. Maka dari itu, tetap simak materi buku audio ini ya.